selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Ya, jadi terima kasih teman-teman yang sudah mau datang ke channel ini dan mendengar cuap-cuap dari saya. Jadi kali ini saya ingin membicarakan atau mengangkat tema masalah Proji, lampu Proji. Ya, terutama yang saya pakai saat ini. Kalau kata teman-teman katanya terang banget dan lain-lain. Wah, saya bilang sih biasa aja sih ya. Banyak yang lebih terang dari ini sih sebenarnya. Dan pada video-video yang sebelumnya juga banyak komentar teman-teman yang bilang, wah lampunya nyilauin, lampunya membahayakan, lampunya bla 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 bla. Ya oke, nggak masalah. Tapi mungkin setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa tahu apa itu Proji HID. Nah, fungsi dari proyektor mungkin sebelumnya sudah pernah saya paparkan di video yang sebelumnya. Jadi fungsi dari proyektor tuh gini. Teman-teman misalnya kalau menggunakan lampu HID tanpa proyektor, ini pasti di depan itu semua terang. Karena tidak ada pembatasnya, tidak ada solenoid yang memotong keluaran cahaya dari si HID itu. Nah, dengan ditambahkannya proyektor, maka dia ada solenoid. Solenoid itu seperti kayak lembaran seng. Itu yang menutup output dari HID tersebut. Contohnya seperti ini, bisa teman-teman lihat kan? Dia ada cut off-nya. Jadi di bawah itu terang, tapi di atas itu udah gelap. Nah, pas nih lampu merah, saya mau cerita sedikit. Jadi bisa teman-teman lihat ya, itu di mobil Sigra ini. Seperti itulah output dari cahaya Proji saya, Proji HID saya. Dia ada garis batasnya. Yang di bawah itu terang, tapi yang atas itu gelap. Sama sekali tidak ada glare. Glare itu maksudnya kayak limpahan cahaya yang menyilaukan di bagian atas. Jadi bisa dipastikan kalau saya nyalakan lampu seperti ini, itu sama sekali tidak membahayakan pengendara dari lawan arah. Apalagi yang ada kendaraan yang berada di depan saya, itu sama sekali tidak menyilaukan. Karena bisa teman-teman lihat tingginya Proji hanya segitu saya set. Ini ketinggian Proji saya samakan seperti mobil saya juga, atau mobil-mobil biasanya ya, yang bukan sedan. Kalau sedan pasti lebih rendah lagi dari ini. Ini saya menggunakan satu Proji dengan wattnya hanya 35 watt, dengan warna lampunya 5700 Kelvin. Saya menggunakan yang 5700 Kelvin, jadi dia putih tapi kekuning-kuningan atau sering disebut warm white. Jadi putih hangat, warm white. Sebelumnya saya pernah mengupload video tentang hasil perbaikan lampu yang saya videokan pagi-pagi buta, subuh-subuh. Tapi pada saat itu ternyata mic saya lupa untuk diklik rekam. Jadi hanya mengandalkan mic dari kamera yang bisa dikatakan jelek. Jadi saya rasa kayaknya nggak pantas untuk didengar karena suaranya kecil, suara saya kecil dan lebih terdengar suara angin. Makanya video yang itu saya delete dan saya gantikan dengan video ini dengan durasi yang mungkin lebih panjang sedikit ya. Intinya supaya teman-teman bisa paham apa itu Proji HID. Jadi bagi teman-teman yang berkeinginan menggunakan Proji HID, gak usah takut. Saya sudah menggunakan ini dari 2017. Saya mau jalan kemana aja, mau touring kemana aja, mau ada razia, mau ada cegatan, mau ada apapun polisi, motor saya nggak pernah diberhentikan karena saya memperhatikan silau atau tidak lampu saya. Saya setting cut off-nya rendah, jadi saya bisa pastikan, saya bisa yakin ini tidak mengganggu pengendara lawan arah atau kendaraan yang ada di depan. Kecuali kalau saya aktifkan high beam-nya. Kecuali kalau saya aktifkan high beam-nya, barulah seperti ini teman-teman. Nah, kalau high beam-nya saya nyalakan ya seperti itu. Itu teman-teman lihat ya, ini di mobil putih cut off-nya seperti itu. Ada glare tapi glare sedikit. Tapi kayaknya itu nggak membahayakan.
Untuk harga, mungkin ada teman-teman yang bertanya berapa sih harga pemasangan Proji HID ini di motor. Jadi bisa saya katakan ini nggak murah ya, nggak murah, tapi nggak terlalu mahal juga. Mungkin teman-teman bisa siapkan dana kurang lebih 600.000 sampai 1 juta, tergantung dari kemampuan teman-teman. Misalnya teman-teman punya dana banyak, ya udah nggak apa-apa, bikin aja yang sekalian speknya yang bagus gitu kan, balas yang bagus, bulbnya yang bagus. Mungkin bisa menggunakan yang 55 watt. Saya ini menggunakan yang 35, makanya hasilnya seperti ini aja. Atau kalian bisa juga menggunakan biled projector. Nah, biled projector tuh teknologi baru juga. Jadi biled projector tuh teknologi baru teman-teman. Dia menggunakan emitter LED tapi dipadukan dengan proyektor. Jadi biled itu bukan biled yang center ya, yang cuma satu titik, enggak. Jadi cahayanya seperti ini, melebar, nyebar, tapi ada cut off-nya. Dan hasil outputnya itu lebih tebal daripada HID projector ini. Saya juga nggak tahu apa karena HID projector saya sudah berumur, ballnya, atau memang biled itu lebih terang. Ya intinya kalau misalkan teman-teman mau, ya lebih baik langsung biled projector aja deh, jangan HID, karena HID itu bisa dikatakan rakus daya ya. Ini 35 watt, otomatis ampernya itu kalau dibagi 12 dia sekitar 3 ampere, tapi pada saat awal-awal menyalakan itu bisa tersedot 6-7 ampere. Jadi waktu booting waktu restart pertama, waktu menyalakan pertama itu dia rakus banget arusnya. Bagi motor-motor yang belum full DC atau yang kelistrikannya masih AC atau bawaan dari pabrik, saya yakin akinya nggak akan kuat bertahan lama, pasti akan cepat tekor. Ini bisa teman-teman lihat ya, ini di samping saya mobil CR-V dengan menggunakan dua HID projector. Nggak tahu dia HID atau LED ya, dan saya hanya satu. Ketinggian proyektor kami outputnya sama ya, jadi memang udah saya jelaskan tadi, ini ketinggian HID projector ini outputnya sudah saya sesuaikan dengan mobil-mobil yang ada di jalanan, dan juga saya cocokkan dengan output dari lampu mobil saya juga, sehingga pastinya sih kalau dalam kondisi low beam tidak akan mengganggu, tidak akan membahayakan. Muter-muter lagi itu aja terus. Nah, intinya tadi sudah saya jelasin ya, biaya pemasangannya 600 sampai 1 juta itu bisa dikatakan mungkin harga bahannya saja, baik itu dari ball, balas, kabel set, bulbnya. Jadi bulb itu mangkok beserta lensa. Bulb itu mungkin kalau bahasa awamnya bola lampunya. Balas itu kalau di biled itu namanya drivernya, seperti itulah. Lalu ada kabel setnya, berikut relay, dan shroud. Shroud itu mangkok untuk mempercantik Proji. Jadi kalau misalkan Proji aja tanpa shroud tuh kayaknya kurang bagus gitu kan. Jadi shroud itu cukup membuat tampilan jadi lebih menarik. Bagi teman-teman yang suka pernak-pernik lain, misalkan kayak Angel Eyes atau Demon Eyes, bisa juga ditambah. Mau pakai LED bisa, mau pakai CCFL juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka polosan. Saya nggak suka lampu warna-warni. Saya lebih suka ya udah gini aja, warnanya putih kekuning-kuningan, hampir sama kayak warna lampu standar. Nggak sama sih, cuman mendekati. Dan saya suka warna ini karena pada saat hujan pun saya masih bisa melihat, walaupun tidak tidak terang sekali di outputnya di jalan, tapi cukup untuk jarak pandang saya gitu. Walaupun jalanan basah, tapi tetap asik jalannya. Saya nggak takut, karena saya pernah waktu dulu kan, waktu itu saya touring ke puncak, jalan malam, hujan. Tahu sendiri di daerah sana memang sering hujan kan. Masih menggunakan lampu standar bawaan, walaupun pakai halogen 2 buah.
masing-masing 35 watt, jadi total 70 watt. Itu jalanan basah tuh gelap, bener-bener gelap. Saya nggak ngerti kenapa, padahal warna lampunya tuh kuning, tapi jalanan tuh gelap. Lalu setelah saya lihat mobil-mobil gitu kan, yang menggunakan proji, kok kayaknya enak banget gitu cahayanya di aspal, tetap kelihatan gitu loh. Nah, makanya dari situ saya terpikir waktu dulu tahun 2016, kayaknya enak juga nih. Dan ternyata saya ketemu grupnya, pas banget ketemu grupnya tentang proji ini. Saya gabung dan di situ saya banyak nimba ilmu. Makanya saya beranikan diri menggunakan proji di motor saya. Gak ribet kok. Tapi bagi teman-teman yang takut atau nggak punya keberanian untuk memasang sendiri, teman-teman bisa gabung aja di grup itu, namanya Proji Lovers. Kalian bisa cari-cari teman-teman di situ yang rumahnya dekat kalian yang bisa membantu memasangkan Proji HID ini atau Proji bilet proyektor. Banyak juga seller-seller di situ yang menjual barang-barang baru atau barang-barang copotan dari mobil. Kalau kalian suka barang-barang OEM ya silakan beli yang barang copotan dari mobil, hasilnya memuaskan pastinya. Tapi lampu-lampu aftermarket juga nggak kalah. Ini contohnya lampu aftermarket yang saya gunakan, dan terlihat teman-teman bisa lihat sendiri ya, cahaya lampunya benar-benar cukup lah, tidak lebay, cukup lah untuk menemani perjalanan kalian di malam hari. Terutama bagi kalian yang jalannya sedikit penerangan atau kurang dari penerangan, kurang pencahayaan di jalan, dan lampu kalian juga redup-redup. Wah, ini cocok sekali, sangat-sangat cocok. Saya rekomendasikan lah lampu ini. Yang penting ingat pakai proyektor. Supaya apa? Supaya tidak membahayakan orang lain. Oke? Kalau ngedim sekali-sekali sih nggak masalah lah, asal sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau memang dibutuhkan baru kita ngedim, kalau enggak ya jangan, kasihan. Oke, itu aja sharing dari saya tentang Proji HID ini. Semoga teman-teman menyukai video ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like ya. Dan silakan ditulis saja di kolom komentar apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, supaya saya bisa bantu jawab, atau mungkin pada video selanjutnya akan saya jawab. Dan bagi teman-teman yang tidak menyukai video ini, nggak apa-apa, silakan diklik dislike supaya saya bisa introspeksi di bagian mana yang kalian tidak sukai. Oke, bagi teman-teman juga yang baru datang ke channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe supaya kalian bisa mendapatkan informasi apabila saya mengupload video terbaru. Oke, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Dadah.